Baik, shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu. Sekalipun mungkin tubuh kita, jasmani kita nggak bisa bertemu hari ini, tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan bersekutu di rumah kita masing-masing. Hari ini kita akan memperingati bagaimana Tuhan baik bagi kita. Dia mau memberikan hidupnya mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Kita katakan pujian kita, ku dengar penebus yang panggil, marilah. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 203. Penebus yang panggil, marilah, oleh darah-Mu yang kudus, jiwaku sucilah. Sekarang ku teluh padamu, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Ayat yang kedua, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhanku, ku sakit dan lelah, kuatkan oleh kasih-Mu hatiku yang lemah. Sekarang ku teluh padamu, sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Sekarang ku teluh, sekarang ku teluh padamu, sujud, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Mari kita masuk dalam saat teduh pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita akan terus bersama-sama memuji menyembah Tuhan hari ini. Yesus telah mati untuk kita. Dia tidak memperhitungkan kesalahan kita, Dia tidak memperhitungkan pelanggaran kita, tapi pengorbanannya memberikan pemulihan kepada kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berdiri. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita katakan dengan penuh pengagungan kita, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaran, jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur
ucapan syukur kita. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari sekali katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau telah membuang dosa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali katakan, betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa. Bapa benar ya Tuhan, hanya karena pengampunan-Mu, hanya karena kasih-Mu, kami beroleh pembenaran ya Tuhan. Dan hari ini kami boleh ada bersama-sama di hadapan Tuhan, bersekutu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mari Tuhan urapi kami dalam penyembahan kami hari ini. Biarlah kuasa dan urapan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita akan terus menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mengagungkan Dia, Allah yang telah mencurahkan darahnya untuk kita, untuk menebus dan menghapus dosa-dosa kita, membenarkan kita, sehingga kita ada sampai hari ini. Kita naikkan pujian kita yang kemenangan iman, nomor 48, Yesus mencurahkan darahnya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat di
saya persilakan kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga. Adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, pada hari ini ya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami bersama dengan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang di hadapan Tuhan, bersekutu memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memperingati akan kematian dan karya yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami melalui kematian-Mu ya Tuhan di atas kayu salib. Pengorbanan-Mu yang memulihkan kami, pengorbanan-Mu yang memberikan kemenangan kepada kami, pengorbanan-Mu yang membawa kami dibenarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa untuk anugerah yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, dan terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, bahkan dalam pendidikan anak-anak kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa anugerah dan pimpinan Tuhan tidak pernah lepas daripada kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan bahwa di tengah-tengah situasi dunia hari ini, Tuhan masih melindungi kami seluruh umat-Mu ya Tuhan, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami masih boleh sehat sampai hari ini ya Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan dalam tangan-Mu, menyerahkan kehidupan beriman kami di hadapan Tuhan. Mari Kau kuatkan iman kami ya Bapa. Mari Kau kuatkan dan teguhkan pengharapan kami, sehingga apapun yang kami alami dalam hidup kami, tantangan apapun yang kami hadapi dalam hidup kami boleh senantiasa kuat, kami boleh senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, mari Engkau memberkati jemaat dalam pekerjaan mereka. Biarlah mereka boleh senantiasa dibimbing dan disertai oleh Tuhan dalam pekerjaan. Ketika hari ini mereka harus bekerja dari rumah ya Tuhan, kami berdoa Engkau berikan mereka semangat, berikan mereka sukacita untuk bekerja, sehingga apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, mereka boleh kerjakan dengan baik. Segala kerinduan umat-Mu dalam jenjang karir pekerjaan mereka ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau buka jalan sehingga semuanya boleh tercapai bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam rumah tangga umat-Mu, mari Engkau berkati. Biarlah dalam rumah tangga mereka dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Mereka diberikan sukacita, keharmonisan daripada Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Mari Engkau memberkati, sehingga mereka dipimpin dan disertai oleh Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Sehingga rumah tangga umat-Mu ya Tuhan menjadi rumah tangga yang diberkati, rumah tangga yang menjadi kesaksian tentang kasih Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami juga berdoa kepada-Mu, anak-anak kami dalam masa pendidikan mereka juga sedang belajar dari rumah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati, sehingga mereka boleh tetap semangat dalam belajar, dan terlebih ya Tuhan dalam mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Mari Engkau berkati, sehingga mereka boleh menyelesaikan dengan baik dan mereka boleh berhasil dalam masa pendidikan mereka. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Kami berdoa ya Tuhan, mendoakan pelayanan kami di Gereja Cibaik Kupang. Mari Engkau berkati, sehingga pelayanan kami boleh berjalan dengan baik. Apa yang kami sedang programkan dalam pelayanan kami sepanjang tahun 2020, mari Engkau berkati semuanya boleh berjalan dengan baik. Secara khusus untuk pengadaan tempat ibadah kami ya Tuhan, mari Engkau berkati. Dana yang kami butuhkan Tuhan siapkan ya Tuhan, sehingga semuanya boleh tercukupi bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika Tuhan telah memulai pelayanan di Kupang, Tuhan telah membawa jemaat-Mu untuk ada bersama-sama dengan kami dalam pelayanan di Kupang. Nah, kami percaya pula ya Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menolong dan memberkati, sehingga mencukupkan segala apa yang kami butuhkan dalam pelayanan kami ya Tuhan.
Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan untuk semangat dan sukacita umat-Mu ya Tuhan. Sekalipun hari-hari ini ya Tuhan kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi biar itu tidak mengurangi semangat kami ya Tuhan, itu tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan. Tapi biarlah ya Tuhan, melalui semuanya itu kami semakin belajar bahwa kami harus menumbuhkan persekutuan-persekutuan, kami harus menghadirkan mesbah-mesbah di dalam keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan pelayanan kami di tingkat sinodal ya Tuhan. Mari Engkau berkati seluruh program pelayanan yang dilaksanakan, yang diprogramkan oleh Sinode Gereja Cipai di tahun 2020. Mari Engkau berkati sehingga semuanya berjalan dengan baik. Badan pengurus majelis sinode yang ada, berkatilah mereka sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, pelayanan kami di tingkat klasis, mari Engkau berkati untuk pelayanan pembukaan dan pelayanan pos-pos PI yang ada di kelas Jawa Sumatera. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dalam menggunakan anugerah Tuhan. Juga yang berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, secara khusus untuk kondisi bangsa negara kami hari ini ya Tuhan, yang sedang dilanda oleh virus COVID-19 ya Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan, mari Engkau memberkati sehingga semuanya boleh ada dalam kendali Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan merencanakan hal yang baik bagi kami melalui peristiwa ini. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk memahami kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan juga kami berdoa buat semua yang terlibat dalam penanganan wabah ini ya Tuhan. Baik dari pemerintah, dari tim medis, dari semua relawan, mari Engkau berkati sehingga semuanya boleh bekerja dengan baik. Dan Engkau lindungi ya Tuhan semua orang yang terlibat dalamnya ya Tuhan, sehingga mereka boleh aman dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan semua pasien yang Tuhan yang telah terinfeksi, berkatilah mereka, berikan semangat kepada mereka sehingga mereka boleh semangat dalam menjalani perawatan ya Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan menganugerahkan kesembuhan kepada mereka, kami berdoa ya Tuhan, segala daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, baik pemerintah kami di pusat, pemerintah kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah kami di Kota Kupang, mari Engkau berkati sehingga semua daya upaya yang mereka lakukan ya Tuhan, itu boleh membuahkan hasil dan membawa kami boleh dipulihkan oleh Tuhan melalui usaha-usaha yang dikelola oleh pemerintah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Berkatilah kehidupan kami hari ini, ibadah kami sebentar ketika kami mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berkati sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau bagi kami. Bahkan semua yang telah melayani Tuhan hari ini ya Tuhan, teman-teman pemain musik yang menolong kami hari dalam pelayanan, Tuhan berkatilah mereka dalam pendidikan mereka, dalam masa muda mereka. Biarlah kasih Tuhan diberikan kepada mereka dan hidup mereka disertai senantiasa ya Allah. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Kami mengucap syukur dan membawa seluruh doa kami kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Baik, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kasih, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Kita mau melihat kepada firman Tuhan bagaimana karya terbesar yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Dia mau menyelamatkan kita dan menebus kita. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita angkat pujian ini, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita katakan di hadapan Tuhan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sekali lagi katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Baik, shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Hari ini kita kembali berjumpa, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada dalam suasana mengenang akan karya terbesar yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kasih yang Tuhan nyatakan kepada kita sehingga kita boleh dibenarkan, kita boleh menjadi umat ketebusan Allah, kita boleh diberikan identitas sebagai anak-anak Allah. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan mencoba kembali merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita, atau apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita untuk menyelamatkan dan menebus kita. Oleh karena itu, memulai perenungan kita hari ini, saya membawa kita untuk mencoba membuka dan membaca Alkitab kita, satu ayat dari Markus pasal 15 ayat yang ke-34. Markus pasal yang ke-15 ayat 34 berkata demikian. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hari ini kita akan mencoba merenungkan sebuah perkataan Yesus di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Atau yang diterjemahkan oleh Markus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini merupakan salah satu dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, saudara. Eloi, Eloi, lama sabachthani merupakan salinan dari bahasa Aram yang ditulis oleh Markus, dan yaitu bahasa asli yang dipakai oleh Yesus Kristus selama masa pelayanannya. Seruan Yesus yang merasa ditinggalkan ini memberikan sebuah pandangan sekilas tentang penderitaan batin yang dialami oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Siksaan yang terbesar dialami oleh Yesus Kristus bukanlah siksaan jasmani, bukanlah penderitaan karena dia dicambuk, tapi penderitaan yang dialaminya adalah penderitaan jiwa. Pada saat dia menanggung dosa manusia, saat dia menanggung dosa seluruh dunia, Yesus menderita, menanggung murka Allah karena dosa saya, karena dosa kita semua, saudara.
yang seharusnya menjadi tanggungan kita, yang seharusnya kita yang dihukum, tapi Yesus memberikan dirinya untuk menanggung, sehingga seluruh dosa kita ditimpahkan kepada Yesus. Namun yang menjadi pertanyaan saudara, bagaimana mungkin Allah Bapa meninggalkan anaknya? Bukankah ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, ada suara dari sorga yang berkata kepada Yesus, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Jadi bagaimana mungkin Allah meninggalkan anak yang dikasihinya, saudara? Tetapi kenyataan yang terjadi di kayu salib adalah Yesus berseru, Yesus merintih dan berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mengapa Allah meninggalkan Yesus? Di dalam pasal 15, mulai dari ayat yang ke-20b, itu sudah menggambarkan peristiwa penyaliban Yesus. Yesus dibawa ke atas Golgota. Yesus menderita disalibkan. Dan Yesus menyadari Allah meninggalkannya. Kata meninggalkan yang dipakai dalam ayat ini, saudara, diterjemahkan dari bahasa Yunani yang bisa diartikan mengabaikan. Dan senada dengan itu, beberapa penafsir juga mengatakan bahwa meninggalkan yang dimaksud dalam ayat ini bukan berarti meninggalkan secara utuh. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Allah mengabaikan Yesus, atau Allah memalingkan mukanya daripada Yesus. Mengapa? Karena Yesus sedang memikul dosa-dosa kita, saudara. Dosa-dosa seluruh dunia, dosa manusia, ditimpahkan seluruhnya kepada Yesus. Dan Allah sangat membenci yang namanya dosa. Sehingga ketika ada dosa yang ditimpahkan kepada Yesus, Allah memalingkan mukanya daripada Yesus. Sehingga Yesus berkata, "Allahku, Eloi, Eloi, lama sabachthani." Yesus merela mengosongkan dirinya, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, mengambil posisi kita sebagai manusia yang seharusnya menderita karena dosa kita. Tapi Yesus rela menggantikan kita. Supaya apa? Kita dibebaskan dan kita dibenarkan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat beberapa hal yang akan menjadi perenungan kita tentang perkataan Yesus, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Yang pertama, bahwa ketika Yesus berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," itu berarti dosa kita sedang dipikul oleh Yesus. Dan makna lainnya bahwa kita dibebaskan daripada segala dosa-dosa kita. Dosa kita dihapuskan, saudara. Yesaya 53 ayat 4 berkata, "Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya." Padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul oleh Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tujuan dari misi Allah untuk penyaliban Yesus adalah untuk menghukum dosa manusia dan menghapuskan dosa manusia melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena salah satu sifat Allah adalah adil, saudara. Allah adil dan tidak menyukai ketika ada dosa. Suatu hari Minggu, kita sudah melihat bahwa satu saja pelanggaran, satu saja dosa bisa menghasilkan hukuman. Dan hari ini kita memperingati bahwa karena kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kita dibebaskan daripada dosa kita dan kita dibenarkan di hadapan Allah. Itulah sebabnya sejak pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan bahwa suatu waktu, suatu saat nanti akan datang waktunya
di mana Allah akan membebaskan manusia daripada dosa. Hal ini menjadi perlu karena manusia sendiri tidak bisa membebaskan dirinya daripada dosa. Usaha manusia tidak akan bisa mengeluarkan dan menghapus dosa manusia. Usaha manusia tidak akan bisa membayar pengampunan daripada Tuhan. Jadi Allah harus turun tangan. Allah harus mengerjakannya sendiri untuk menyatakan keadilannya, menghukum dosa manusia melalui penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi ketika Yesus mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, sebenarnya itu memberikan penekanan bahwa dosa kita telah ditimpahkan sepenuhnya kepada Yesus dan dihapuskan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggalkan, atau Allah mengabaikan, atau Allah memalingkan mukanya daripada Yesus. Karena Allah sangat membenci dosa. Dan pada saat itu, dosa kita, dosa saya, dan dosa saudara-saudara sedang ditimpahkan kepada Yesus. Ditimpahkan kepada Yesus, supaya Yesus menderita dan mati di atas kayu salib, menanggung seluruh dosa kita, dan kita dibebaskan daripada dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, saudara, bahwa ketika Yesus mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, itu memberikan harapan kepada kita bahwa akan ada penebusan, dan ada pembenaran daripada Allah. Roma 5 ayat 8 mengatakan begini, saudara. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri daripada dosa. Itulah sebabnya karena Allah begitu mengasihi manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menghendaki bahwa kita semua diselamatkan, saudara. Dan hari ini kita memperingati bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika Yesus merasa ditinggalkan oleh Allah di atas kayu salib, ketika Yesus mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, sebenarnya itu sedang membawa pengharapan kepada saya dan saudara bahwa ada penebusan dan ada pembenaran daripada Allah. Karya penebusan Allah telah sedang dikerjakan di atas kayu salib, sehingga pada ujungnya nanti Yesus mengatakan telah selesai, yang artinya semua karya penebusan telah selesai dikerjakan oleh Allah dan tidak perlu kita tambahkan apa-apa lagi. Sehingga seruan ini menjadi harapan bagi semua umat manusia bahwa penebusan sedang terjadi dan kita akan menjadi orang-orang yang ditebus dan dibenarkan oleh Allah. Jadi, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini ketika kita memperingati kematian Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan kita, mari kita tetap mengingat bahwa Yesus telah menderita untuk kita, bahwa Yesus telah menderita secara batin, Yesus telah menderita secara jasmani, jiwanya Yesus telah menderita di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa, untuk menanggung segala pelanggaran kita. Dan Yesus memberikan harapan kepada kita bahwa kita dibenarkan, kita diselamatkan, dan memberikan jaminan kehidupan yang kekal kepada kita semua, saudara. Oleh karena itu, mari gunakan kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita gunakan sebaik mungkin untuk mengucap syukur kepada Allah dengan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, karena Allah telah menyelamatkan kita secara cuma-cuma, dan Allah hanya ingin kita hidup di dalam pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya bagi kita. Saudara,
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bukan berarti bahwa Allah meninggalkan Yesus. Tetapi Eloi, Eloi, lama sabachthani itu memberikan jaminan kepada kita bahwa dosa kita telah ditebus oleh Yesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani memberikan harapan kepada kita saudara bahwa ada pembenaran, ada keselamatan, ada jaminan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Tetap teguh dalam imanmu saudara. Sekalipun banyak orang yang mengejek kita, sekalipun banyak orang yang mengecilkan kita, tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kita peringati kematiannya untuk menebus kita, dia tidak akan mati selamanya, tapi nanti pada hari yang ketiga ia akan bangkit dan membawa kemenangan kepada kita. Sekarang Tuhan memberkati kita dengan perenungan hari ini. Terus renungkan dalam kehidupan kita di rumah kita masing-masing. Ada karya terbesar yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang boleh kami dengarkan, yang boleh menjadi kekuatan bagi kami, bahkan menjadi perenungan bagi kami. Bagaimana Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami, menanggung dosa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kami dan memampukan kami, sehingga kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, memaknai kematian dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga ya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak terang di tengah-tengah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman dan menjadi berkat bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Kita akan merespon kebenaran firman Tuhan, dan kita juga akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian nyanyian kemenangan iman nomor 196, Sejak Ku Tertebus. Kita naikkan kidung kita dengan gemar di hadapan Tuhan bahwa kita telah ditebus. Sebuah kidungku gemar sejak ku tertebus. Sebuah kidungku gemar sejak ku tertebus, tentang juru selamatku sejak ku tertebus. Sejak ku tertebus,
kasih, kami mengucap syukur untuk berkat pertolongan-Mu bagi kami hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan jemaat-Mu telah memberikan persembahan mereka kepada-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan memberkati firman ini sehingga menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Bahkan jemaat yang telah memberikan persembahan mereka, mari Tuhan Engkau berkati sehingga persembahan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala aktivitas kehidupan mereka. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Kita akan kembali dalam aktivitas kehidupan kita masing-masing. Dunia mungkin memberikan kekhawatiran kepada kita, tetapi hari ini kita mau mengatakan kepada Tuhan bahwa hanya karena rahmat Tuhan, Tuhan memberikan ketentraman kepada kita. Tuhan memberikan jaminan ketentraman kepada kita. Oleh karena itu mari kita pertaruhkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan satu-satunya yang menjamin segala sesuatu yang kita pertaruhkan kepadanya, termasuk kehidupan kita. Kita angkat pujian kita, Aku Tahu Yang Ku Percaya. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya. Dia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita katakan pujian dari awal. Ku heran Allahmu. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah menuntun ibadah kami dari awal sampai selesainya ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah menaikkan doa-doa kami kepadamu, kami telah menaikkan seluruh persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akan kembalikan aktivitas kami.
Mari Tuhan berkati kami ya Tuhan, pimpin dan sertai kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Dan kami mohon berkat bagi kami semua pada hari ini ya Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pimpinan karunia daripada daripada Yesus Kristus, serta pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus akan senantiasa memberkati dan menuntun kehidupan kami bersama-sama mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin.